Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih semangat kan untuk belajar hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 yaitu himpunan. Yuk kita mulai. Sebelum mempelajari materi himpunan, pertama-tama kita harus tahu nih kompetensi dasar dan pengalaman belajar dari materi himpunan. Nah, kompetensi dasar dari materi himpunan yaitu 3.4. Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 3.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, untuk pengalaman belajar yang diperoleh dari materi himpunan yaitu yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, mengetahui macam-macam himpunan. Yang keempat, memahami relasi himpunan dan operasi himpunan. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan pengalaman belajar, jadi penasaran, seperti apa sih himpunan itu? Ada yang bisa jawab? Untuk materi himpunan ini, kita memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu konsep himpunan, dan yang kedua sifat himpunan, dan yang ketiga yaitu operasi himpunan. Nah, pembahasan pertama kita dalam video ini yaitu konsep himpunan, dengan sub yaitu penyajian himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih definisi dari himpunan. Dari contoh-contoh yang telah diberikan di atas, sudah ada bayangan kan apa itu contoh dari himpunan? Untuk definisi dari himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut dengan elemen atau anggota himpunan. Dari beberapa contoh sebelumnya, himpunan tidak hanya terdiri dari kumpulan suatu benda, bisa juga dari orang, tumbuhan, hewan, ataupun dari sesuatu yang lain. Perlu diingat, definisi dari himpunan juga menjelaskan tentang kejelasan dari kumpulan sesuatu. Maksud dari kejelasan itu adalah tidak mengandung kata sifat yang memiliki makna majemuk, seperti hewan yang memiliki ukuran badan yang tinggi. Tinggi itu relatif ya teman-teman, karena apa? Ukuran tinggi menurut setiap orang berbeda-beda. Seperti seseorang beranggapan jerapah adalah hewan yang tinggi, tapi seseorang lain beranggapan bahwa gajah adalah hewan yang tinggi, bukan jerapah. Sehingga, untuk memperoleh kejelasan dari kasus hewan yang memiliki ukuran badan yang tinggi, maka ukuran tinggi tersebut harus memiliki ukuran standar yang telah ditetapkan, seperti himpunan hewan yang memiliki ukuran tinggi badan 2 meter. Setelah kita mengetahui apa definisi dari suatu himpunan, nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyajikan himpunan. Nah, adapun cara menyajikan himpunan yaitu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang kedua yaitu notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga yaitu dengan menyebutkan anggotanya. Contoh yang pertama yaitu himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Nah, itu termasuk dari sifat yang dimiliki anggotanya. Sedangkan untuk notasi pembentuk himpunannya yaitu dengan himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 1, X kurang dari 10, dengan X yaitu elemen bilangan ganjil. Sedangkan dengan cara menyebutkan anggotanya yaitu dengan himpunan A sama dengan 3, 5, 7, dan 9. Yaitu contoh kedua, di mana himpunan B adalah himpunan yang berisikan tentang bilangan prima antara 1 sampai 10. Untuk notasi pembentuk himpunannya yaitu
himpunan B sama dengan X sedemikian X lebih dari 1 dan X kurang dari 10 dan X elemen bilangan prima. Untuk menyebutkan anggotanya, berarti himpunan B sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Sampai di sini teman-teman paham kan? Setelah kita mempelajari definisi dari himpunan dan cara menyajikan himpunan, kita akan mempelajari dari istilah-istilah yang ada di dalam materi himpunan. Yang pertama yaitu himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta memiliki definisi yaitu himpunan yang memuat objek atau benda yang dibicarakan dengan notasi himpunan semesta yaitu S besar. Contoh 1 yaitu himpunan A adalah bilangan real, di mana bilangan real yaitu terdiri dari angka sebelum min 1, kemudian min 1,5, 0, 0,5, 1, dan setelah angka 1. Kemudian contoh 2 yaitu himpunan B yang berisikan yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Himpunan kosong. Himpunan kosong memiliki definisi yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota di dalamnya dengan notasi yaitu kurung kurawal dan atau angka 0 kemudian dicoret. Contoh 1 dari himpunan kosong yaitu bilangan bulat antara 1 sampai 2. Nah, kita bisa mengetahui bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3 ataupun bilangan negatif yaitu min 1, min 2 ataupun min 3. Tetapi dari himpunan C ini ditentukan bahwa bilangan bulat antara 1 sampai 2. Bilangan bulat antara 1 sampai 2 itu tidak ada, sehingga notasi yang dituliskan yaitu bisa dengan kurung kurawal atau dengan angka 0 kemudian dicoret. Nah, untuk contoh 2-nya yaitu dengan himpunan D yang berisikan tumbuhan mamalia. Kita telah mengetahui bahwa tumbuhan tidak bisa berkembang biak secara mamalia sehingga tumbuhan mamalia tidak memiliki anggota himpunannya sehingga bisa dituliskan dengan notasi kurung kurawal atau dengan angka 0 kemudian dicoret. Sebelumnya, apakah teman-teman mengerti atau mengetahui apa itu diagram Venn? Nah, diagram Venn yaitu salah satu bentuk penyajian himpunan yang dinyatakan dengan diagram atau gambar. Nah, untuk 3 penyajian yang telah dijelaskan di atas itu dalam bentuk tulisan ya teman-teman, sedangkan diagram Venn ini disajikan dalam bentuk gambar. Diagram Venn ini diperkenalkan oleh ahli matematika asal Inggris yaitu John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Berikut teman-teman bisa melihat atau mengamati bagaimana bentuk diagram Venn pada halaman ini. Adapun banyak bagian atau bentuk gambar dari diagram Venn. Nah, teman-teman bisa mengetahui lebih banyak lagi ke video dengan halaman-halaman selanjutnya atau bisa mencari di berbagai sumber. Nah, kita telah berada pada halaman utama kembali karena pembahasan pada materi pertama yaitu konsep himpunan telah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan submateri yang kedua kita yaitu sifat himpunan dengan sub yaitu kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Untuk pembahasan pertama tentang sifat himpunan yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dengan syarat himpunan tersebut berhingga, seperti jenis batang, jenis daun, dan jenis ponsel. Terus, bagaimana untuk menyatakan banyaknya himpunan dengan himpunan tersebut tidak berhingga? Nah, kita bisa menuliskannya dengan bentuk yaitu notasi himpunan ataupun dengan menyebutkan sifat anggotanya. Kemudian,
himpunan kuasa dan himpunan bagian, yaitu salah satu dari sifat himpunan. Himpunan kuasa memiliki definisi, yaitu himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Dengan contoh himpunan kuasa yaitu bilangan bulat dari 1 sampai 10 adalah himpunan kuasa. Sedangkan himpunan bagian yang ada di dalam himpunan kuasa terdapat yang pertama himpunan bilangan ganjil, dan yang kedua himpunan bilangan genap, dan yang ketiga yaitu himpunan bilangan prima. Di mana himpunan bilangan ganjil yang terletak di antara 1 sampai 10 yaitu 3, 5, 7, dan 9. Kemudian himpunan bilangan genap yang terletak di antara 1 sampai 10 yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan bilangan prima yang terletak di antara bilangan bulat dari 1 sampai 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian definisi dari himpunan bagian yaitu salah satu himpunan dari beberapa himpunan lain yang menjadi himpunan dari suatu himpunan yang membentuk himpunan yang universal. Contoh dari himpunan bagian yaitu himpunan jenis segitiga, himpunan jenis segi empat. Nah, himpunan jenis segitiga ini memiliki beberapa jenis yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Dan yang kedua yaitu himpunan jenis segi empat yang memiliki beberapa jenis yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, ataupun trapesium. Nah, dari kedua himpunan tersebut bisa membentuk suatu himpunan yang universal, yaitu himpunan bangun datar. Untuk diagram Venn himpunan bagian dan kuasa, teman-teman bisa melihatnya dari contoh halaman ini ya. Nah, untuk diagram Venn yang pertama yaitu pada himpunan semesta. Pada himpunan semesta tersebut memiliki 3 himpunan yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Akan tetapi himpunan A dan himpunan B terletak di dalam himpunan C, sehingga kita bisa mengetahui bahwa himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan C. Nah, sedangkan untuk diagram Venn yang kedua yaitu yang berisikan himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D, di mana himpunan A, B, dan C terletak di dalam himpunan D. Sedemikian hingga berarti bahwa himpunan A, himpunan B, dan himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan D. Kemudian pembahasan selanjutnya dari sifat himpunan yaitu kesamaan himpunan. Dengan syarat himpunan tersebut yaitu memiliki 2 himpunan atau lebih. Semisal himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A adalah himpunan bagian B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A dengan dinotasikan yaitu A sama dengan B. Dan syarat yang kedua yaitu jika N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Dan syarat ketiga yaitu elemen yang dari himpunan A dan B harus sama. Setelah kita mengetahui syarat-syarat dari kesamaan himpunan, kita coba yuk untuk mengetahui alasan dari keterangan pada tabel tersebut. Untuk nomor 1 dan 2 memiliki keterangan yang sama. Karena apa? Karena 3 syarat kesamaan himpunan terpenuhi sempurna, walaupun nomor 2 memiliki perbedaan urutan. Tapi mereka memenuhi syaratnya ya teman-teman. Untuk nomor 3 memiliki keterangan tidak sama, karena memiliki jumlah elemen yang berbeda. Jumlah elemen dari himpunan A adalah 5, sedangkan himpunan B berjumlah 4. Walaupun pada himpunan A memiliki 2B pada anggota himpunannya, tapi tetap dihitung 2 ya, bukan 1. Untuk nomor 4 dan 5 memiliki keterangan tidak sama. Jika dilihat dari anggota himpunannya, kasusnya hampir mirip ya. Sama-sama apa?
Oke, sama-sama memiliki perbedaan jumlah anggota himpunan. Dan untuk nomor terakhir yaitu 6, memiliki keterangan tidak sama dengan alasan syarat ketiga dari kesamaan himpunan tidak terpenuhi, yaitu elemen dari himpunan A dan B ada yang berbeda, yaitu D dari himpunan A bukan anggota himpunan dari B. Begitupun sebaliknya, yaitu E dari anggota himpunan B bukan anggota himpunan juga dari himpunan anggota A. Kembali pada halaman utama. Untuk konsep himpunan dan sifat himpunan sudah selesai ya, tinggal submateri operasi himpunan. Nah, kita akan mempelajari jenis operasi himpunan dan sifat operasi himpunan. Ada beberapa jenis operasi himpunan yang akan sering kita temui pada materi ini ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu irisan. Definisi dari irisan sendiri yaitu anggota himpunan yang terletak di dalam himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Untuk contoh bentuk diagram Venn-nya, teman-teman bisa mengamati dua diagram Venn yang terletak di sebelah kanan. Untuk diagram Venn yang paling atas, itu bentuk diagram Venn secara umum. Terus, bagaimana kita mengetahui elemen dari irisan dua himpunan itu? Oke, nah, teman-teman bisa amati gambar diagram Venn yang di bawah, di mana bentuk itu adalah tempat di mana suatu anggota himpunan A adalah himpunan B juga. Begitupun sebaliknya. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita mempelajari jenis operasi himpunan gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Seperti sebelumnya, teman-teman bisa amati gambar diagram Venn yang di bawah, di mana bentuk itu adalah tempat di mana suatu anggota himpunan A berkumpul dengan himpunan B juga. Walaupun ada dua jenis anggota himpunan yang sama, jangan lupa ditulis satu kali ya. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jenis operasi himpunan komplement. Komplement adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Nah, seperti sebelumnya, teman-teman bisa mengamati gambar diagram Venn yang ada di bawah. Semua anggota himpunan kecuali anggota himpunan A adalah komplement. Berarti hampir sama ya seperti pengecualian gitu. Semisal ada anggota dari himpunan B yang juga anggota himpunan A. Pertanyaannya, apakah ditulis juga? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena masih anggota himpunan dari A. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk jenis operasi himpunan yang terakhir yang kita pelajari yaitu selisih. Selisih memiliki definisi yaitu selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Seperti biasa, teman-teman bisa mengamati pada diagram Venn yang ada di sebelah kanan, pada diagram Venn yang bagian bawah. Seperti pengulangan biasanya digambarkan tersebut bahwa A negatif B, maka anggota himpunan yang dituliskan yaitu semua anggota himpunan A saja. Jika ada anggota himpunan A adalah anggota himpunan B juga bagaimana? Maka jawabannya adalah tidak ditulis dengan alasan bahwa anggota himpunan tersebut adalah himpunan anggota dari B. Kemudian kita mempelajari sub dari submateri terakhir yaitu sifat operasi himpunan. Adapun sifat operasi himpunan yang akan kita pelajari yaitu ada 5. Dari kelima sifat-sifat tersebut, semua berlaku pada irisan dan gabungan. Untuk yang pertama yaitu sifat idempoten, di mana contoh A irisan A sama dengan A gabungan A sama dengan A. Terus untuk yang kedua yaitu identitas. Identitas yaitu ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan kosong maka menghasilkan himpunan kosong, dan himpunan A yang diiriskan dengan himpunan semesta maka akan menghasilkan himpunan semesta. Kemudian himpunan A yang digabungkan dengan himpunan kosong maka menghasilkan himpunan A.
Dan yang terakhir yaitu himpunan A yang digabungkan dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Dan untuk nomor 3, 4, dan 5, seperti yang telah kita ketahui pada operasi bilangan yang mempunyai sifat yang sama, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi, lebih mudah untuk dipahami ya teman-teman. Contoh untuk komutatif yaitu A gabungan B sama dengan himpunan B gabungan A. Kemudian A irisan dari B sama dengan B irisan A. Untuk sifat asosiatif memiliki contoh yaitu dalam kurung A irisan B kemudian diiriskan lagi dengan himpunan C. Kemudian disamadengankan atau serupa dengan himpunan A yang diiriskan dengan dalam kurung B irisan C. Untuk contoh yang kedua dari asosiatif yaitu dalam kurung A gabungan B kemudian digabungkan dengan himpunan C akan menghasilkan yaitu A gabungan dalam kurung B gabungan C. Dan untuk yang terakhir yaitu distributif. Nah, dalam distributif ini sama halnya pada operasi bilangan ya. Nah, untuk contohnya yaitu dalam kurung A irisan B kemudian digabungkan C, maka akan menghasilkan dalam kurung A gabungan C kemudian diiriskan dengan dalam kurung B gabungan C. Kemudian untuk contoh yang kedua dari distributif yaitu dalam kurung A gabungan B kemudian diiriskan dengan C akan menghasilkan yaitu dalam kurung A irisan C kemudian digabungkan dengan dalam kurung B irisan C. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, untuk pengerjaannya kita tetap mendahulukan yang ada dalam kurung jika ada. Semoga bisa dipahami materi-materi yang telah disampaikan. Untuk lebih memahami materi, yuk kita bahas contoh soal. Siapkan kertas untuk menjawab soal ya. Soal yang pertama, tuliskan anggota himpunannya. A. Himpunan A sama dengan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10. B. Himpunan B sama dengan X yang demikian hingga X kurang dari sama dengan 10 dan X merupakan elemen dari bilangan asli. C. Himpunan C sama dengan bilangan prima antara angka 1 sampai 15. Wah, terlihat mudah ya teman-teman. Bagaimana nih jawaban dari teman-teman? Yuk kita cek ke pembahasan. A. Himpunan A merupakan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10. Maka himpunan dari A terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. B. Himpunan B merupakan nilai X kurang dari sama dengan 10 dan X merupakan elemen dari bilangan asli. Maka himpunan dari B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. C. Himpunan C merupakan bilangan prima antara angka 1 sampai 15. Maka himpunan dari C terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, gimana nih jawaban dari teman-teman? Apakah ada yang benar atau ada yang salah? Selanjutnya, soal yang kedua. Nyatakan ke dalam notasi pembentuk. Himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31. Himpunan B sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Nah, dari bilangan-bilangan tadi termasuk bilangan apa aja ya? Ada yang tahu? Yuk kita cek. Karena himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 21, dan 31, maka himpunan A merupakan bilangan prima dengan notasi bentuk yaitu X sedemikian hingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 32 dan X merupakan elemen dari bilangan prima. Nah, sedangkan yang himpunan B sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Nah, bisa kita lihat bahwa himpunan B merupakan bilangan kelipatan 4 dengan notasi bentuk X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 48 dan X merupakan elemen dari bilangan kelipatan 4. Soal yang ketiga, tentukan anggota himpunan dari diagram Venn. Nah, di sini ada gambar diagram Venn. Kotak di sini dinamakan semesta. Nah, di dalam semesta ada 2 lingkaran. Lingkaran luar adalah himpunan B, sedangkan lingkaran dalam adalah himpunan A. Jadi, bisa dikatakan bahwa himpunan semesta terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Sedangkan untuk himpunan A terdiri dari E, F, dan G. Dan untuk himpunan B terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Soal yang terakhir, tentukan anggota himpunannya. Himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan C terdiri dari 3, 5, 7, dan 9. Tentukan A komplement gabungan dari B irisan C. B, A irisan B irisan C komplement. C, B kurangi C irisan A. Untuk A komplement terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. B irisan C terdiri dari 5 dan 7. A komplement gabungan dari B irisan C terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Untuk yang B, C komplement terdiri dari 1, 2, 4, 6, 8, dan 10. A irisan B yaitu 4 dan 5. A irisan B irisan A komplement yaitu 4. Untuk C, B dikurangi C terdiri dari 4, 6, dan 8. B dikurangi C irisan A yaitu 1, 2, 3, dan 5. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sudah 30 menit kita belajar bersama-sama. Gimana? Sudah lebih paham kan materi himpunan? Kalau masih belum paham, boleh kok tanya-tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.